Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan i'tikaf kita malam ini seluruhnya disertai dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di masjid yang indah ini, seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di surga Firdaus a'lanya. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan yang sangat berbahagia ini, Masya Allah, tabarakallah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak dicintai karena beliau banyak mencintai. Banyak yang mencintai Rasulullah tanpa batas karena Rasulullah pun mencintai tanpa batas. Itulah berbalas cinta. Dari kalangan yang remaja, dari kalangan yang masih anak-anak, remaja, dewasa, sampai ketuanya, sampai yang sepuhnya jatuh cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dibayangkan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dicintai oleh anak-anak, seperti Umair, adiknya daripada Anas bin Malik. Seperti Anas bin Malik ketika masih kecil juga Anas, itu adalah Masya Allah, tabarakallah, dikirim oleh ibunya untuk menjadi pembantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang sangat terkenal. Ya, yang mendampingi Rasulullah, yang mendampingi Rasulullah, membantu Rasulullah. Itu adalah yang sangat terkenal, pembantunya salah satunya adalah Anas bin Malik atau Anas. Iya, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ternyata ada satu orang lagi yang sangat-sangat dekat dengan Rasulullah dan membantu Rasulullah. Bayangkan, usianya ini masih muda, 13 tahun. Kira-kira kalau 13 tahun itu anak SMP kelas berapa gitu ya? Atau mungkin kalau kelas SMP mungkin kelas berapa? Iya, dan subhanallah kalau masuk di 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya kelas satuan lah SMP. Namanya adalah Rabi'ah ibn Ka'ab. Rabi'ah ibn Ka'ab ini tergolong daripada ahlu suffah. Untuk diterangkan sebentar sedikit ahlu suffah ini. Di Madinah ini ada lokasi yang mana berposisikan di masjid, itu di belakang masjid, iya, dan itu ada tutupnya, ada saungnya, ataupun ada yang namanya penutupnya di atas. Tapi punten, mereka ahli sufa adalah yang datang dari mana saja, yang hijrah ke kota Madinah, yang meninggalkan harta, meninggalkan keluarga demi mencintai Rasulullah. Tapi begitu tiba ke kota Madinah, ya pastinya gak punya apa-apa. Maka tinggallah di tempat itu, maka disebutlah ahli suffah. Iya, masakin, benar masakin. Sampai kapan ditinggal di sana? Sampai mereka punya pekerjaan tetap dan mereka punya tempat yang layak, bahkan menjadi penduduk Madinah, bahkan bekerja di Madinah, bahkan nanti menjadi orang yang kaya, menjadi sukses. Awal mula datang dengan mengembara ataupun datang yang namanya sebagai apa? Pendatang saja. Disiapkan ahli suffah. Nah, para sahabat sangat membantu. Ini ahli suffah tidak mengandalkan sedekah dari sahabat saja, tidak. Tapi ketika mereka bekerja, kayaknya ini ada kemampuan, maka diberikan pekerjaan, akhirnya punya tempat sendiri, punya pekerjaan sendiri, punya rumah sendiri, bisa berkeluarga. Awalnya datang benar-benar sebagai pendatang saja, ahli suffah demikian. Iya.
Dan ketika ini sudah tidak lagi tinggal di tempat itu, punten bahasanya, sudah tidak lagi ahli sufah gitu ya. Berarti keluar dari masjid karena dia sudah punya tempat yang layak. Datang lagi yang baru, datang lagi yang baru. Istilahnya keluar masuklah di tempat itu. Tapi paling tidak ibu bapak, paling tidak dalam sehari itu tidak kurang daripada 200 orang yang tinggal di tempat itu. Iya, di tempat itu ahli sufah itu. Mungkin pertanyaannya ibu bapak, itu yang kasih makan siapa? Yang kasih makan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Betapa kayanya Rasulullah ini ya. Bisa memberi makan setiap hari kira-kira 200 orang. 150, 200, 150. Ada di antara kita yang sanggup memberi makan kepada orang dalam sehari sekitar 150 atau 200 orang. Itulah yang ada. Dan kalau bertanya apakah Rasulullah pernah berhutang? Pernah. Untuk apa? Untuk ahli suffah. Minjam uang untuk memberi makanan kepada ahli suffah. Masya Allah. Dan makanannya bukan makanan sekedar makanan. Tapi apa? Memang makanan yang layak untuk diberikan kepada siapa? Kepada ahli suffah itu. Nah punten, itulah keadaannya ingin melihat tentang ahli suffah dengan singkat. Tapi ketika sudah dapat pekerjaan, ya mereka keluar dan mereka bekerja. Bahkan layaknya orang hidup menjadi penduduk ahli Madinah yang asli. Berkebun, punya kebun, punya apa. Begitu. Salah satu daripada ahli suffah itu adalah anak yang masih remaja namanya Rabi'ah ibn Ka'ab. Rabi'ah ibn Ka'ab ini sebatang kara. Datang dalam keadaan punten di tempat suffah, ahli suffah. Boleh dikatakan gak punya pekerjaan. Gak punya kepada siapa yang disandarkan. Lalu terfikir dengan mengatakan ucapannya, daripada saya hanya duduk saja, hanya diam saja. Kalaupun bekerja nanti pun mungkin belum ada yang mempercayai. Lebih baik saya berkhidmat kepada Rasulullah SAW. Lillah, ikhlas. Kenapa? Ini langsung disampaikan oleh Rabi'ah sendiri mengatakan, saya ketika mengenal Rasulullah dan saya jatuh cinta kepada Rasulullah dan saya tidak mau jauh-jauh dengan Rasulullah. Anak usia 13 tahun. Sudah jatuh cinta kepada orang yang pantas untuk dicintai. Siapa? Nabi Muhammad. Gak tanggung-tanggung cintanya. Maka datanglah ke hadapan Rasulullah dan mengatakan, Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Wahai Rabi'ah, ada apa? Ya Rasulullah, izin saya untuk berkhidmat kepadamu. Izin saya untuk menjadi pembantumu. Jam berapapun silahkan, saya tidak akan pernah jauh-jauh berada di sekeliling rumahmu. Allahu Akbar. Maka apa yang dilakukan oleh Rabi'ah ini? Berhiaskan seadanya, bersih yang terpenting. Tapi apa? Berdekatan dengan Rasulullah. Kalau Rasulullah terutama yang selalu disiapkan oleh Rabi'ah itu adalah air wudhu untuk Rasulullah. Karena Rasulullah itu Masya Allah menjaga wudhunya luar biasa. Karena Rasulullah bangun jam berapapun yang pertama kali dilakukan adalah wudhu. Wudhu dan wudhu. Maka itu ketahuan oleh siapa? Oleh Rabi'ah. Maka Rabi'ah ini dalam keadaan tertidur. Walaupun beliau bisa saja pergi setelah mengantarkan Rasulullah kemana ke rumahnya. Bisa saja pergi. Tapi Rabi'ah dengan mengatakan andai aku pergi. Saya takut Rasulullah keluar dari rumahnya memerlukan sesuatu lalu aku tidak ada. Lebih baik aku tidur di depan pintu rumahnya Rasulullah. Dan itu sering dikerjakan. Sering dikerjakan. Satu waktu begitu Rasulullah keluar. Ini Rabi'ah ini. Masya Allah tabarakallah. Dalam keadaan kaget. Lalu beliau bangun dalam keadaan masih kucek-kucek mata begitu. Langsung menyiapkan air dan Rasulullah melihatnya. Ya Rabb, ini anak. Betapa gesitnya. Dan betapa cerdasnya. Dan betapa hebatnya. Rabi'ah, kamu tidak pergi malah tidur di depan rumahku. Ya Rasulullah, aku sengaja tidur di sini karena saya takut begitu engkau keluar. Perlu wudhu disebutkan. Perlu wudhunya sementara airnya belum disiapkan. Saya sudah siapkan semua ya Rasulullah, silahkan. Dalam keadaan wajah bangun tidur. Tapi dengan semangat menuangkan air ke hadapan Rasulullah SAW untuk berwudu. Dan itu yang membuat Rasulullah SAW tertegun dan bahagia. Dan Rasulullah senang. Dan itu dilakukan bertahun-tahun. Masya Allah. Senang sekali. Bahkan beberapa kali kalau Rasulullah SAW ternyata tidak batal wudunya. Iya, lalu langsung sholat. Dan Rabi'ah dalam keadaan tertidur. Berapa kali Rabi'ah terbangun karena apa? Karena dengar suara bacaan Rasulullah SAW. Itu Rabi'ah, Masya Allah, anak muda.
13 tahun jatuh cinta kepada Rasulullah, berkhidmat kepada Rasulullah. Dan punten, keberkahan para sahabat dari ilmu bukan hanya menuntut ilmu kepada Rasulullah saja, tapi ada hal yang penting di antara itu, apa? Berkhidmat kepada Rasulullah. Punten, kalau diperpanjang sedikit, kadang-kadang kita punya guru, kadang-kadang kita punya ulama, punya kiai, kita belajar kepada mereka, ilmunya bisa diambil, tapi khidmat kita untuk para ulama itu apa? Punten, kalau di daerah-daerah, ke para kiai, ke para ulama itu Masya Allah, santri itu khidmatnya luar biasa. Santri itu bisa ikut nyangkul bersama para kiainya. Coba cek baik-baik. Kadang-kadang rumah kiai itu disapuinnya oleh siapa? Oleh para santrinya. Kadang-kadang rumah pak kiainya itu Masya Allah dibereskan oleh para santrinya. Pakaiannya, semuanya. Kenapa? Berkhidmatnya. Tapi kalau sekarang tidak perlu juga demikian. Cukup didoakan. Cukup didoakan. Berkhidmat kepada para ulama kita. Doakan setiap habis sholat. Bila perlu sebutkan namanya satu persatu yang sering kita punten pintai ilmunya. Angkat tangannya. Para ulamanya, para masyayikhnya, para kiainya, para habaibnya. Doakan. Ya Rab fulan, 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 fulan. Itu khidmatnya. Kita susah mungkin untuk berjumpa. Kita susah untuk berkhidmat dengan yang lain. Tapi doakan, itu bagian dari khidmatnya. Karena begitu kita khidmat kepada para ulama, kepada guru kita, maka pastikan keberkahan ilmu itu akan datang. Yang kurang sekarang ini, yang kurang apa? Khidmatnya kita kepada para ulama, paling tidak mendoakan. Mendoakan, Masya Allah. Kalau dulu para sahabat sampai kalau dikatakan, ya menjaga Rasulullah itu luar biasa. Tapi kalau sekarang ini, punten, paling tidak warathatul anbiya'nya. Dengan cara Pak doakan, ya Allah berikan beliau menjadi orang yang istiqamah. Selalu di jalan Allah, diberikan sehatnya lahir batin, diberikan ilmunya bermanfaat. Terus doakan, jadikan keluarga sakinah. Itu khidmat kita kepada guru-guru kita. Kadang-kadang kita lihat di YouTube, para ulama kita, para guru kita main play aja. Dengerin aja, bagus, dapat ilmu. Tapi punten, timbal baliknya kepada mereka itu apa? Doakan. Ketika dilihat adabnya ini, Masya Allah, coba cek para ulama. Begitu mau baca kitab dulu ini, misalnya karangan Syekh siapa yang akan ditulis. Misalnya tentang Sirah Nabawiyah akan menyampaikan. Lalu apa? Di situ pengarangnya kitabnya adalah Syekh Sofir Rahman Mubarakfuri. Misalnya kita ada, mari kita doakan Syekh Sofir Rahman Mubarakfuri rahimahullah. Semoga Allah terima iman Islamnya dan semoga maka ilmunya itu akan nyerap keberkahannya dapat. Kenapa? Khidmatnya kepada guru itu terkadang hilang di antara kita. Khidmat. Paling tidak mendoakannya. Mau buka apa? Mau kitab apa? Doakan dulu siapa yang telah menulis kitab itu. Adam. Iya. Ini kepada Rasulullah, ya Rasulullah izinkan aku untuk menjadi pembantumu. Rasulullah tidak pernah menolak, ya udah silakan. Dan ternyata dibuktikan anak yang usia 13 tahun ini khidmatnya luar biasa. Berbulan-bulan tidak pernah punten, tidak pernah surut untuk mencintai Rasulullah. Bahkan tetap semangat ketika menuangkan air wudhunya Rasulullah SAW. Jadi beliau ini, Rabi'ah ini, subhanallah, lebih memilih menjadi pelayan Rasulullah SAW. Padahal bisa saja, ya udahlah saya ingin kerja di mana, coba berusaha. Tapi memilih saya ingin menjadi pelayan Rasulullah SAW. Terutama yang sangat terkenal menyiapkan air wudhu. Masya Allah. Membantu kebutuhan perjalanan Rasulullah apa yang kira-kira diperlukan. Bahkan menemani Rasulullah kalau dalam keadaan malam hari. Apakah Rasulullah sedang i'tikaf di masjid, terus ditungguin. Masya Allah. Ditungguin itu apa? Takut perlu apa-apa. Takut ada orang jahat? Tidak. Karena apa? Karena kalau untuk orang jahat langsung Allah yang menjaganya. Saya pernah sampaikan di depan ayahanda bunda, ikhwah akhwat, bahwa tidak ada seorang nabi yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan terbunuh. Jaminan yang khusus bahwa nabi tidak akan terbunuh kecuali jaminan itu hanya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lainnya tidak ada jaminan khusus kalau tidak terbunuh. Makanya ada nabi yang terbunuh. Nabi Zakaria terbunuh. Nabi Yahya terbunuh. Dikejar-kejar. Untuk apa? Untuk dibunuh. Maka daripada itu Rasulullah selalu dijaga awal mula. Ali bin Abi Thalib menjaganya. Zubair bin Awwam menjaganya. Ia Asim bin Thabit menjaganya. Tapi setelah Al-Quran tiba firman Allah mengatakan wallahu ya'simuka minan nas. Maka saat itu Rasulullah katakan gak perlu lagi kalian jaga aku. Kenapa? Karena Allah yang menjagaku. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah yang akan menjagamu dari
punten, tangan-tangan jahil orang-orang siapa? Kafir. Termasuk ketika Rasulullah sedang duduk dalam kesendiriannya, tiba-tiba ada seorang laki-laki du'thur menyatakan, menyimpan pedangnya dan membangunkan Rasulullah, mengatakan kalimatnya, man ya'simuka minni ya Muhammad, siapa yang menjagamu dari pedangku ini ya Muhammad. Rasulullah hanya jawab apa? Allah. Jatuh du'thur ini. Jatuh. Iya. Kenapa? Allah jaga. Ketika Rasulullah di Khaybar makan sesuatu yang diracun, makanan itu begitu sedang makan tiba-tiba berbicara tulangnya. Ulquni ya Rasulullah fa inni masmuma. Ya Rasul, lemparkan aku, buang aku karena aku sudah diracun. Kenapa? Allah yang menjaganya. Lalu apa keberuntungan ataupun keadaan yang namanya Rabi'ah? Rabi'ah berada di samping Rasulullah. Kalau Rasulullah mungkin perlu air, mungkin Rasulullah mau minum, mungkin Rasulullah mau apa, khidmatnya luar biasa. Maka dengan keadaan yang sangat luar biasa, Masya Allah, ia sering tidur di depan rumah Rasulullah SAW. Yang pertama kali bangun Rabi'ah yang ditatap adalah wajah Rasulullah karena keluar rumahnya. Masya Allah, tabarakallah. Disitulah Rasulullah di waktu sepertiga malam, waktu yang istijabat doa. Setelah menuangkan airnya, Rasulullah tanya, wahai Rabi'ah, salni. Ya Rabi'ah, salni. Mau minta apa? Mau apa? Mintalah padaku, mumpung ini sepertiga malam. Karena langsung aku mintakan kepada Allah apa yang kau inginkan. Ini saat mau nuangkan air. Jadi masih kucuk-kucuk mata, silakan ya Rasulullah. Sudah disiapkan? Rabi'ah, tunggu. Sebelum aku wudu, salni. Minta padaku, apa yang kau inginkan? Rabi'ah, ini adalah kesempatan emas. Minta apa? Kata Rabi'ah, saya pikirkan dulu ya Rasulullah. Silakan engkau berwudu. Setelah wudu nanti saya akan sampaikan apa yang saya inginkan. Jadi selama memegang air untuk dituangkan air wudu Rasulullah, Rabi'ah berpikir. Pikiran yang pertama adalah, indah rasa-rasanya kalau saya punya kebun. Dan saya punya ternak. Kalau sudah punya kebun, sudah punya ternak, harta akan berlimpah. Kalau sudah harta berlimpah, untuk pasangan hidup begitu mudahnya. Nanti, wah nyaman. Kalau sudah punya kebun, sudah punya ternak, nanti uang berlimpah, wajar pemikiran itu. Setelah itu apa? Nanti bisa menikah. Kalau sudah menikah, layaknya hidup seperti orang-orang yang diidam-idamkan oleh setiap orang. Maka berpikir, saya minta itu aja. Tinggal nanti pertanyaan langsung. Setelah itu, di akhir mungkin Rasulullah hanya tinggal cuci kaki. Berpikir lagi. Di last minute-nya itu berpikir, mengatakan, kambing banyak, kebun banyak, itu kan dunia. Kalau aku mati terus dia gimana nanti? Atau kalau seandainya ilmu, yang namanya segala sesuatu yang berkaitan dengan dunia pasti pendek. Oh salah saya minta ini. Saya ingin minta yang panjang yang tidak ada akhirnya. Last minute-nya orang cerdas di usia kira-kira 13 tahun ini langsung berpikir dengan cepat. Selesai ditanya, minta apa wahai Rabi'ah? Minta apa? Langsung beliau katakan, arju murafaqatuka fil jannah. Itu cita-cita tertinggi. Itu adalah keinginan tertinggi. Aku berharap, aku menginginkan menjadi temanmu di sorga. Kaget Rasulullah. Usia masih 13. Lalu ketika ditanya, aku ingin menjadi temanmu di sorga. Rasulullah kaget. Sampai Rasulullah sebelum mengatakan iya atau tidak, Rasulullah tanya, man 'allamaka hada? Siapa yang telah mengajarkan kamu kata-kata ini? Siapa yang telah mengajarkan kamu untuk mengucapkan ingin menjadi temanmu di sorga? Siapa yang telah mengajarkan itu? Dengan mata, tidak ada ya Rasulullah. Terus kenapa kamu berpikir ke sana? Kamu tidak minta dunia apa? Tidak minta ternak, tidak minta pokar-pokar perkebunan, tidak minta apa dan apa. Kamu tidak minta apa-apa. Kenapa kamu minta itu? Ya Rasulullah, kalau berkaitan dunia, taruhlah saya hartanya banyak. Berapa banyak orang menjadi terjerumus ke dalam neraka karena harta yang banyak. Saya misalnya ternaknya sukses, kebunnya sukses, harta berlimpah. Saya takut justru harta itu membawa ke dalam bencana.
Maka saya yang pasti-pasti aja mumpung ini adalah kesempatan emas. Saya hanya meminta arju murafaqatuka fil jannah. Subhanallah. Lalu Rasulullah bertanya lagi. Kalimatnya. Ada yang lain? Awa ghairu dhalik. Ada yang kau inginkan yang lain? Ini pertanyaan Rasulullah. Awa ghairu dhalik. Ada lagi yang lain? Jawabannya. Huwa dhaka ya Rasulullah. Huwa dhaka ya Rasulullah. Itu saja. Tidak ada yang lain. Coba pikirkan lagi, ada yang lain? Wadhaka ya Rasulullah, itu saja. Betapa kekehnya permohonan itu. Sampai 3 kali. Aghairu dhalik. Ada yang lain? Wadhaka ya Rasulullah, itu saja. Apa kata Rasulullah? Aku doakan. Agar kamu untuk menjadi ahli sorga dan bersamaku. Tapi Rasulullah katakan, a'inni ala nafsika bikathratis sujud. Tapi tolong agar doaku cepat terkabulkan. Agar engkau menjadi temanku di sorga. Bukan hanya sekadar mengandalkan doaku saja. Tapi perbanyaklah sujud. Maksudnya perbanyaklah sholat. Bayangin ini ya. Seorang yang berkhidmat kepada Rasulullah. Mencintai Rasulullah full. Rasulullah pun mencintainya. Lalu akan didoakan oleh Rasulullah untuk menjadi ahli sorga dan temannya. Tapi Rasulullah masih tetap meminta perbanyak sujud dia. Kita cinta Rasulullah juga seberapa? Lalu apalagi didoakan oleh Rasulullah juga untuk menjadi temannya mungkin tidak sampai. Lalu sekarang kita ini sujudnya pun kurang mungkin. Alaika bikathrati sujud maknanya perbanyak sholat. Terutama paling tidak kalau wajib pasti dikerjakan. Tapi lakukan sunnah-sunnah yang ada. Qabliyah, ba'diyah, duha, tahajud. Alaika bikathrati sujud. Ini penting sekali. Maka saat itu yang namanya Rabi'ah, Masya Allah. Tidak pernah lepas daripada yang namanya sunnah-sunnah yang dikerjakan. Terutama bagian daripada sholat. Penting sholat itu jangan diremehkan. Ada satu hadis Rasulullah SAW. Punten. Ketika Rasulullah sedang berlalu di makbarah, di kuburan. Rasulullah sedang berjalan. Intinya Rasulullah menyatakan kepada orang yang berada di kuburan itu. Hai sahabat-sahabatku. Mau tahu kira-kira orang ini apabila dihidupkan oleh Allah dia mau apa? Mau ngapain orang ini apabila dihidupkan oleh Allah dalam waktu yang singkat saja. Mungkin cuma 2 menit atau 3 menit. Mau apa? Jawaban para sahabat. Allah wa Rasuluh a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang lebih tahu kira-kira orang ini kalau dibangkitkan di kuburan angan-angan orang yang sudah wafat itu apa? Rasulullah jawab mengatakan angan-angannya apabila dikembalikan ke dunia sekejap dia hanya ingin melaksanakan sholat 2 rakaat. Dan sholat 2 rakaat yang dikerjakan, sholat 2 rakaat yang dikerjakan itu lebih baik daripada punten sisa umur dunia sampai kiamat. Sholat 2 rakaat itu. Kalau ibu bapak sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat ini buat orang yang sudah wafat. Itu jauh lebih baik daripada usia dunia, sisa dunia ini. Berarti buat kita pun, ibu bapak kalau kita bisa melaksanakan sholat 2 rakaat. Itu lebih baik daripada umur usia dunia yang sisanya itu. Makanya jangan pernah diremehkan sholat 2 rakaat itu. Mau qabliyah, mau ba'diyah, sholat 2 rakaat. Mau tahajud, mau duha, sholat 2 rakaat. Mau mutlak silahkan sholat 2 rakaat. Yang jelas alaika bikathratus sujud. Inilah gambarannya. Makanya dengan mengatakan sangat terkenal yang namanya Rabi'ah. Ini adalah orang yang memiliki cita-cita termulia. Karena apa? Ingin bersama dengan siapa? Rasulullah. Iya. Tapi alaika bikathratus sujud. Artinya tolong ada usaha. Walaupun sudah didoakan Rasulullah. Walaupun Rasulullah sudah jatuh cinta. Walaupun dia pun Rabi'ah sudah cinta kepada Rasulullah. Tapi kekeh dan tetap untuk berusaha. Usaha. Kalau dalam bahasa yang populernya usaha tanpa batas. Itu namanya sa'i. Sa'i itu artinya usaha tanpa batas. Iya. Makanya usaha tanpa batas itu namanya sa'i. Tapi kalau ada usaha. Lalu dibatasi, pokoknya kalau 3 kali gagal saya berhenti. Kalau 4 kali gagal saya berhenti. 5 kali gagal itu berhenti. Itu namanya bukan sa'i. Kalau dalam haji atau umroh ada sa'i. Bayangkan aja Siti Hajar dari Sofa ke Marwah, Marwah ke Sofa, Sofa ke Marwah sampai 7 kali akhirnya Allah berikan air Zam-Zam.
yang sampai hari ini dengan matan innahul ma, kata Rasulullah, la tanzifu wa la tarub. Ini adalah air yang tidak akan pernah habis dan tidak akan pernah kering. Itu dari mana asalnya? Dari seseorang yang sa'i, usaha tanpa batas. Andai air itu belum keluar di saat Siti Aisyah, Siti Hajar sudah 7 putaran, air itu belum keluar, pasti masih ke-8, masih ke-9, masih ke-10, masih ke-11, sampai air itu keluar. Untung aja cuma 7. Bayangin kalau sampai 12 atau 15 berapa kilo kita akan sa'inya. Ya. Tapi alhamdulillah keluar air itu dalam artian sa'i. Sa'i, usaha. Jadi kalau kita minum air Zam-Zam, gambarkan dalam pikiran kita usaha tanpa batas. Jangan pernah membatasi usaha kita. Apalagi untuk sorga, jangan pernah membatasi. Selagi kita mampu tidak boleh ada puas-puasnya. Kan saya sudah sedekah bulan lalu untuk masjid. Kan saya sudah sedekah minggu lalu ke masjid. Kan saya sudah sedekah, sudah. Tidak ada kata-kata sudah untuk meraih daripada sorga. Karena apa? Karena sorga ini tidak bisa diambil dan tidak bisa dibeli. Kecuali dengan apa? Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka buktikan tidak ada kata-kata cukup, tidak ada kata-kata sudah untuk melakukan kebaikan. Terus. Masya Allah, tabarakallah. Jangan ada kata-kata puas ketika untuk meraih sorga. Itulah yang terjadi. Untuk diri kita saat ini ketika melihat Rabi'ah ini. Walaupun sudah didoakan Rasulullah, tapi Rasulullah katakan usahakan. Tetap kamu harus perbanyak sholat ya. Terbanyak sujud ya. Maka setiap kita sujud derajat kita naik. Setiap kita sujud derajat kita naik. Kalau sekarang 1448 Hijriah. Baru saja berlalu 1447 Hijriah. Kira-kira selama setahun ini apa yang telah berubah dalam kebaikan kita? Apakah kita sudah tahu arti sami Allahu liman hamidah? Saya takutkan. Di antara yang sholat selalu berhadir di majelis taklim, selalu hadir sholat, selalu hadir berjamaah. Begitu ditanya, tahu arti sami Allahu liman hamidah? Apa itu ya sami Allah artinya? Subhan rabbiyal a'la mungkin tidak tahu artinya. Rabbi firli warhamni wazburni mungkin tidak tahu artinya. Nah itulah berubah untuk saat ini. 1448 Hijriah, perbaiki sholat kita. Perbaiki. Kenapa? Ini Rabbi alaika bikatsratis sujud, a'inni ala nafsika bikatsratis sujud. Perbanyak sujud. Jujur, masalah kita dalam hidup ini adalah permasalahan kita dengan sholat. Kok bisa ya terbengkalai sholatnya terlalu mengikuti hawa nafsu? Rabi'ah bisa saja mengatakan, ya Rasulullah saya ingin jadi pengusaha, ya Rasulullah saya pengen itu, pengen ini. Bisa saja. Tapi tidak untuk itu, ingin bersama dengan Rasulullah di sorga. Punten teman-teman semuanya, ikhwah-ikhwat berbahagia. Capeknya hidup kita ini, saya ulangi. Capek lelahnya hidup kita ini, ternyata terlalu banyak keinginan mengikuti hawa nafsu. Sampai ada tuh, pokoknya kalau sudah 5 tahun mobil ganti, itu kaidah dari mana itu? Iya, pokoknya kalau sudah 10 tahun mobil tuh ganti. Itu kaidah dari mana itu? Terkadang sudah mengatakan pokoknya sofa ini kalau sudah 10 tahun ganti. Pokoknya ini wallpaper ganti. Pokoknya kulkas sudah diganti. Kalau masih baru kenapa diganti? Iya, usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah. Terkadang ada tukar tambah untuk itu, untuk ini. Ikut lagi. Udah bosan. Siapa? Bukan tidak boleh. Tapi apa? Perhatikan untuk akhiratnya. Itu setan selalu mengiming-imingi itu. Makanya susahnya hidup kita terlalu banyak mengikuti hawa nafsu. Terlalu banyak keinginan mengikuti hawa nafsu. Makanya kalau Allah ingin membahagiakan seseorang gampang. Allah tutup keinginan hawa nafsu yang macam-macam. Ya dia ada dalam inginnya adalah meraih sorga, meraih ridho Allah. Itu kalau Allah ingin membahagiakan seseorang, tutup keinginan yang aneh-anehnya itu. Iya. Maka kalau dibilang, enak ya anak kecil bahagia, masa kecil masa bahagia. Ibu bapak tahu kenapa masa kecil masa bahagia? Jawabannya enteng, masa kecil masa bahagia karena anak kecil gak banyak keinginan. Makanya bahagia. Paling keinginan cuma 3. Apa? Makan, tidur, main. Udah itu aja. Makanya kalau dibilang masa kecil belajarlah kepada anak-anak yang tidak memikirkan yang macam-macam. Makanya bukan tidak boleh tapi fikirkan yang bermanfaat. Ini gambarannya Rabi'ah. Iya. Akhirnya Rabi'ah ini mulailah dewasa. Iya. Setelah dewasa Rabi'ah ini Masya Allah tabarakallah. Rasulullah itu bukan hanya memperhatikan. Bukan hanya sekedar memperhatikan apa. Bukan hanya sekedar memperhatikan
dia sudah didoakan untuk menjadi ahli sorga. Dia adalah tetap khidmat, bukan hanya perhatian itu. Tapi Rasul berpikir ini harus punya keluarga. Harus menikah. Ditanya, ya Rabi'ah udah mulai dewasa tuh. Kamu gak mau nikah? Jawabannya, ya Rasulullah, saya tidak mau ada kesibukan yang dapat menyibukkan cintaku kepadamu. Lalu apa keinginannya? Nanti kalau aku punya keluarga, nanti aku takut sibuk untuk memperhatikanmu. Oh, diam Rasulullah. Beberapa bulan lagi ditanya, ya Rabi'ah, kamu gak mau nikah? Rabi'ah bertanya mengatakan, ditanya, kata Rabi'ah, saya tidak mau kesibukan saya terganggu untuk mencintaimu ya Rasulullah. Ngobrol mungkin dengan teman-temannya. Mengatakan Rabi'ah, iya. Kamu tahu kenapa Rasulullah sampai berulang bertanya kamu belum nikah. Kenapa? Itu seakan-akan Rasulullah menginginkan kamu menikah. Kata Rabi'ah, iya sih saya juga mau kalau untuk menikah. Tapi siapa perempuan yang mau dengan saya? Kalaupun ada yang mau perempuan dengan saya, maharnya bagaimana? Walaupun nanti sudah ada mahar, terus bagaimana nanti untuk walimahnya? Terlalu banyak bertumpuk, makanya dalam pikiran saya kayaknya menikah itu sebagai hayalan saja. Tapi kalau Rasulullah bertanya lagi, berarti benar-benar itu Rasulullah punten menginginkan kamu nikah, maka jawablah. Jawablah apa yang kamu barusan sampaikan kepada teman-temannya Rabi'ah. Maka saat itu apa yang diungkapkan? Subhanallah, iya. Rasulullah ternyata bertanya lagi. Kata Rasulullah mengatakan, ya Rabi'ah, apakah kamu tidak mau menikah? Rabi'ah jawab dengan mengatakan, ya Rasulullah. Kalau awal mengatakan tidak mau sibuk dalam pencintaan kepadamu. Begitu. Sekarang kamu tidak mau menikah. Ya Rasulullah. Tidak mengatakan iya, tidak mengatakan tidak. Sekarang jawabannya, emang ada perempuan yang mau sama saya Rasulullah? Itu bahasa sopan. Nggak mau. Sampai diulang-ulang enggak. Tidak juga tidak. Ya, mengatakan bagaimana? Emang ada perempuan yang mau dengan saya Rasulullah? Rasulullah katakan, mau apa enggak? Kekeh, harus jelas. Rasulullah bertanya, mau apa enggak? Jawabannya, mau ya Rasulullah kalau ada perempuannya yang mau dengan saya. Datang kamu ke kabilah, disebutkan kabilahnya. Datang ke kabilah fulan, datang kepada fulan, dia punya anak perempuan, kamu datang kepadanya dan sampaikan engkau adalah utusanku. Dan sampaikan kalau engkau ini melamar putrinya. Dan sampaikan kamu utusanku. Rasulullah. Utusan daripada utusannya Allah. Maka datang. Assalamualaikum. Udah tahu ini pembantunya Rasulullah. Yang dicintai Rasulullah begitu datang. Ada apa ini? Tiba-tiba saya diutus oleh Rasulullah. Untuk apa? Untuk meminang putrimu. Untuk siapa? Untukku. Tanpa pikir panjang. Orang itu dari Bani Aslam menyatakan kata-katanya setuju. Karena ini adalah keinginan siapa hakikatnya? Rasulullah menginginkan. Setuju, sampaikan setuju kepada Rasulullah. Pulang lagi. Ya Rasulullah setuju. Kata Allah, alhamdulillah kalau setuju. Tapi ada bingung yang kedua, apa? Maharnya. Maharnya bagaimana ya Rasulullah? Aku gak ada mahar. Subhanallah. Maka Rasulullah panggil seorang sahabat namanya Buraidah. Iya. Al-Husayb bertanya, ya Buraidah, kumpulkan orang-orang yang mau membantu siapa? Yang mau membantu Rabi'ah untuk dalam pernikahan. Kalau mau sahabat ngasih itu, ngasih ini, bisa saja untuk apa? Untuk mahar itu. Tapi harus tahu. Ini makanya ada kafa'ah satu kufunya. Biasanya keluarganya, misalnya kakaknya, waktu dari kakaknya dulu waktu menikah, berapa maharnya? Jangan terlalu jauh-jauh gitulah kira-kira. Sesuaikan. Keluarganya kalau menikah, mahar dapat berapa? Misalnya kakaknya menikah pada waktu maharnya 20 gram emas. Ya sudahlah, nggak terlalu jauh adiknya kalau nggak 20 gram. Kalau mau lebih 25. Misalnya nggak ada, ya udah 15, nggak terlalu jauh-jauh. Jangan begitu kakaknya berapa? 20 gram. Ini adiknya mentang-mentang dapat orang kaya. Kayaknya luar biasa. Udah bikin aja 1000 gram misalnya. Itu menjatuhkan kakaknya nanti. Iya, makanya harus dilihat ketika dalam pernikahan itu adabnya. Kalau bertanya, kamu mahar berapa? Jawab, saya terserah maharnya berapa. Karena wanita yang paling banyak berkahnya itu adalah wanita yang tidak mempersulit dalam pernikahan. Tidak mempersulit. Mahar kamu berapa? Jawab.
saya tidak menginginkan mahar apa yang diinginkan, mengikuti apa yang hawa nafsu saya mau. Tapi terserah, namun gambarannya kakak saya waktu menikah sekian gram. Sampaikan itu. Iya, sampaikan untuk gambaran saja sekian gram menikahnya. Iya, maka walaupun dikumpulkan itu dan ini bisa saja. Namun lihat waktu itu keluarganya menikah seperti apa. Maka dikumpulkanlah beberapa orang dan menyampaikanlah Mas tidak tahu berapa gram yang pernikahan. Tapi beberapa ulama menyatakan ternyata kebiasaan di sana yang namanya punten emasnya itu mungkin tidak kurang dari satu, seperti ada yang mengatakan biji kurma, ada yang mengatakan satu kurmanya itulah untuk mahar daripada siapa? Wanita yang dipinang oleh Rabi'ah. Setelah itu menikah, selesai menikah, kata Rabi'ah, ya Rasulullah alhamdulillah menikah, tapi bagaimana untuk apa? Cara untuk punten walimahnya. Kata Rasulullah tenang. Sampaikan, wahai Aisyah, masih ada gandum? Masih. Masih ada kambing? Masih. Siapa yang mau menyumbang untuk Rabi'ah? Ayo kita potong sama-sama. Bukan potong Rabi'ahnya, potong kambingnya. Iya, kita potong kambing untuk makan-makan bersama dengan Rabi'ah. Masya Allah. Dan walimah. Maka saat itu makanlah. Walimah yang free. Lalu apa lagi? Mahar yang free. Jadi nikah gratis itu. Itu dirasakan oleh Rabi'ah. Bahkan setelah itu udah bingung. Ya Rasulullah, saya gak punya rumah. Di mana saya tinggal? Kata Rabi'ah, saya gak tahu rumah saya di mana. Karena saya gak punya rumah. Kata Rasulullah SAW mengatakan, tinggallah di rumah mertuamu. Saya malu ya Rasulullah, tinggal dulu di rumah mertuamu. Sampai nanti kamu siap, kamu mampu. Iya, maka tinggallah di mertuanya. Masya Allah. Jadi biasa tuh kalau ada laki-laki tinggal di rumah mertua itu. Dulu tuh Rabi'ah itu. Jadi kamu mengatakan, saya gak enak tinggal di rumah mertua saya. Rabi'ah tahu Rabi'ah? Nah itu dia. Iya, tinggal di rumah mertuanya. Tapi jangan lama-lama juga. Iya, karena apa? Membuktikan bagaimana keadaannya untuk laki-laki yang namanya bekerja. Laki-laki itu rijal, ya kan, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Rijal itu ternyata mustaknya berasal daripada tidak terlalu jauh kata-kata rojul. Iya, rojul itu juga laki-laki. Rijal itu artinya apa dalam bahasa Arab? Kaki. Rijal itu kaki. Iya, rijal itu adalah laki-laki yang selalu bergerak kakinya untuk mencari nafkah, untuk berdakwah, untuk berjalan di tempat yang baik. Itulah kalimatnya. Maka kalau laki-laki banyak di rumah, itu sudah keluar daripada nama aslinya. Iya, bekerja, terus pindah sini, kerja. Ataupun kalimatnya cari dan cari. Itu namanya laki-laki. Maka saat itulah Rasulullah SAW memberikan yang terindah. Apa? Hadiah. Terutama setelah perang Khaybar itu ataupun apa. Didapatkan Masya Allah kebun yang luar biasa. Hadiah dari Rasulullah luar biasa. Ada yang mengatakan itu memang bukan hadiah tapi ghanimah. Ya silahkan. Namun yang jelas itu keputusan Rasulullah setelah pembagiannya diberikan itu dapat dari Rasulullah tanah yang cukup luas. Berubahlah hidupnya, Masya Allah. Berubah hidupnya apa? Secara ekonomi. Tapi baiknya, cintanya enggak menurun. Tetap, ibadahnya tetap baik. Hanya sekarang sudah mulai yang namanya berkecukupan. Qadarullah ada yang terjadi. Satu peristiwa. Apa? Tanah miliknya Rabi'ah itu berdampingan dengan tanah miliknya Abu Bakar As-Siddiq. Berdampingan, nempel, berdampingan. Di situ ternyata di perbatasan itu ada pohon kurma yang lebat sekali. Tumbuh lebat, indah. Dan kurmanya itu Masya Allah setiap orang pasti senang melihatnya. Karena lebatnya dan kelihatan warnanya dan Masya Allah luar biasa. Lalu kata Rabi'ah mengatakan ini kurma milikku. Kata Abu Bakar, oh enggak ini bagianku. Makanya sangat terkenal. Bunten. Perbedaan pendapat antara Rabi'ah dengan Abu Bakar. Kata Abu Bakar, kurang apa Abu Bakar ini orang yang paling sabar sekali. Iya, ketika mengatakan ini milikku. Kata Rabi'ah, enggak ini milik aku. Lihat ini milikku kata Abu Bakar. Tapi Rabi'ah kekebatan ini milikku. Entah apa yang terjadi kepada dua ini. Tapi ternyata punten Abu Bakar mengeluarkan kata-kata yang menyakiti Rabi'ah. Menyakiti Rabi'ah.
Begitu keluar kata-kata yang menyakiti Rabi'ah, kaget Abu Bakar. Lalu kata Abu Bakar, Rabi'ah, maafkan aku Rabi'ah, maafkan aku. Kata Rabi'ah, aku sudah maafkan. Tapi Abu Bakar, tapi maaf bukan hanya sekedar memaafkan, tapi tolong kisos saya dengan cara kau ucapkan kata-kata itu juga kepada aku. Dipinta kepada Rabi'ah agar mengucapkan kata-kata itu kepadanya. Lalu kata Rabi'ah, oh enggak, kenapa? Engkau Abu Bakar, engkau sahabat Rasul, bagaimana aku mengeluarkan kata-kata hal itu kepadamu? Enggak mau. Bilang kata-kata yang kasar itu untukku, seperti aku telah mengatakan kata-kata itu untukmu. Kata Rabi'ah, enggak mau saya. Kalau kamu enggak mau, saya laporkan ke Rasulullah. Malah begitu jadinya. Ya, ada juga yang mengadu siapa? Rabi'ah, tapi ini malah siapa yang akan ngadu? Abu Bakar. Kata Abu Bakar mengatakan, katakan kalau tidak kau katakan, aku akan mengadu kepada Rasulullah. Kata Rabi'ah, saya tidak akan pernah mengatakan kata-kata itu. Karena apa? Karena engkau adalah orang yang aku cintai. Karena aku tidak mampu bahkan mustahil untuk menyakitimu. Abu Bakar mengatakan, ya sudah kalau gitu saya akan adukan kepada siapa? Kepada Rasulullah. Berangkat Abu Bakar. Dan Rabi'ah pun cepat mengikutinya. Kabilah Rabi'ah itu mengadu kepada Rabi'ah. Mengatakan, Rabi'ah dia yang punya masalah. Dia yang telah berbicara kepadamu yang menyakitimu. Kenapa dia ngadu kepada Rasulullah? Bukan yang kamu yang ngadu kepada Rasulullah. Kata Rabi'ah mengatakan, jangan pernah berbicara ini lagi denganku, urusanku dengan Abu Bakar. Kamu tahu Abu Bakar? Abu Bakar ini adalah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah. Masa aku harus mengikuti atau menyakiti beliau? Tidak. Saya akan hadir di pengadilan Rasulullah. Datang ke pengadilan Rasulullah. Datang Abu Bakar, datang Rabi'ah. Kata Rasulullah, ada apa Abu Bakar? Ini Rabi'ah. Kenapa? Tidak mau mengatakan kata-kata kasar sama saya. Loh, masalahnya apa? Diceritakan. Ada perbedaan pendapat dengan apa yang namanya pohon itu. Yang ada, kata Rabi'ah ini milikku. Kata aku ini adalah milikku. Abu Bakar mengatakan milikku, Rabi'ah milikku. Maka karena ada kata-kata yang tidak enak saya ucapkan untuk Rabi'ah. Saya sadar dan saya salah, saya minta maaf. Dan dia sudah memaafkan. Tapi ada yang saya minta satu. Apa? Saya ingin dikisos dengan kata-kata yang tadi. Tolong Rabi'ah ucapkan kata-kata kasar ini kepada aku. Rasulullah diam. Terus Rabi'ah gak mau ya Rasulullah. Pandang Rasulullah. Rabi'ah, kamu gak mau mengatakan kata-kata itu? Tidak ya Rasulullah. Gak mau? Enggak. Kenapa? Aku memuliakan orang yang dimuliakan oleh Rasulullah. Abu Bakar. Engkau jatuh cinta kepada Abu Bakar. Masa aku harus menyakitinya ya Rasulullah? Rasulullah katakan, sodakta, benar apa yang kamu katakan. Jangan dibalikin kata-kata itu kepada Abu Bakar. Terdiam Abu Bakar. Ternyata juga tidak boleh. Nggak boleh. Lalu apa yang diungkapkannya? Terus apa yang harus diucapkan oleh saya ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ucapkan untuk Abu Bakar, ghafarallahu li Abi Bakar. Semoga Allah ampuni Abu Bakar. Mintakan ampun kepada Allah untuk Abu Bakar. Maka Rabi'ah mengatakan, ya Allah, Allah ampuni semua kekeliruan Abu Bakar. Amin. Selesai. Masya Allah, lihat dalam kenyataan ini bagaimana Rabi'ah mencintai, bukan hanya mencintai Rasulullah, tapi mencintai siapa yang dicintai oleh Rasulullah. Maka ada ungkapan Habibu Habibi Habibi. Kekasih daripada kekasihku, pastikan itu adalah kekasihku. Gambarannya. Isya? Belum. Iya. Jadi kalau diungkapkan kekasih daripada kekasihku itu adalah kekasihku. Jadi kalau Rasulullah mencintai siapa? Abu Bakar. Siapapun yang mencintai Rasulullah harus mencintai Abu Bakar. Kalau yang mencintai Abu Bakar berarti siapa yang dicintai oleh Abu Bakar cintai juga. Maka kekasih daripada kekasihku dia juga adalah kekasihku. Maka dengan mengatakan Masya Allah, lihat. Ternyata Abu Bakar tidak disalahkan oleh Rasulullah karena sudah minta maaf. Dan ternyata Rabi'ah tidak disalahkan oleh Rasulullah. Karena apa? Karena menghormati cintanya kepada Abu Bakar. Aman. Itu adalah kisah yang sangat terjadi kepada atau masyhur kepada punten Rasulullah atau Abu Bakar dan Rabi'ah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Iya. Jadi kalau dikatakan kalimat yang sangat indah ini, ternyata Rabi'ah, Masya Allah,
Sekali lagi, bukan hanya mencintai Rasulullah, tapi mencintai siapa? Yang dicintai oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Keindahan yang luar biasa. Sampai Rabi'ah ini, Masya Allah, tabarakallah. Iya, kekayaannya, hebatnya, dengan doa Rasulullah SAW luar biasa. Itu persis, tapi tidak seperti Anas bin Malik. Karena Anas bin Malik itu hampir 10 tahun menjadi pembantunya Rasulullah SAW. Jadi kalau ditanya, siapa yang menjadi pembantunya Rasulullah, ternyata ada Rabi'ah dan ada Anas. Iya. Dan yang luar biasa, kata-kata yang terindahnya, adzan. Iya, kita dengarkan adzan terlebih dahulu. Berapa? Belum. Ada punya titit gitu, bukan di sini ya. Iya, ternyata usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Pernah mendengar kata-kata ini karena hampir berdampingan. Rasulullah berdoa untuk Anas. Karena berkhidmat kepada Rasulullah. Saya nanti akan bungkus bagaimana berkhidmat kepada Rasulullah. Rasulullahnya tidak ada, bisa berkhidmat kepada syariatnya Rasul. Agama yang disebarkan Rasul. Khidmatlah untuk agama. Lihat doa Rasulullah SAW untuk Anas bin Malik. Diberikan keluarga yang berlimpah. Diberikan rizki yang berlimpah. Diberikan usia yang panjang. Anas bin Malik. Sahabat yang terakhir wafat. Di antara seluruh sahabat siapa? Anas radhiyallahu anhu. Iya. Usianya paling panjang. Sampai beliau ini bisa melihat beliau ini hidup, selama hidup sudah bisa melihat, kira-kira para ulama mengatakan sampai 150 atau 200 cucu. Jadi bisa melihat yang namanya sampai 200 cucunya. Bisa dilihat oleh siapa? Anas bin Malik. Sekarang kita punya cucu 1, 2, 3 aja sudah bangganya luar biasa. 5 ini bayangan kalau sampai yang kan kalau sudah 100 sampai 200 itu dilihat oleh Anas. Dan usianya begitu panjang. Dan bukan hanya sekedar begitu panjang. Menjadi maraji sebagai sumber hukum-hukum yang ada. Daripada semua para ulama saat itu. Bahkan punten. Satu waktu ada kisah yang sangat lucu. Jadi ketika menentukan. Nah ini baru benar adzan ya. Jadi nanti insya Allah kita lihat kisah tentang Anas bin Malik ketika melihat hilal. Iya, kita dengarkan adzan terlebih dahulu. Allah ibarik fiik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Iya. Subhanallah. Anas bin Malik ini berhadapan dengan Rasulullah di usia 7 tahun. Lalu wafat diperkirakan 100 tahun lebih. Berarti Allahu Akbar. Ya. 100, ada yang menyatakan 103 tahun, 105 tahun. Yang terpenting usianya 100 tahun lebih. Hidup di dunia ini. Di usia yang 100 tahun lebih ini, ketika sedang menentukan bulan Ramadan, para sahabat berkumpul menunggu hilal. Tiba-tiba Anas bin Malik bertanya, besok puasa? Iya, hilal. Sahabat seperti Abdullah bin Zubair, seperti putra daripada Abu Bakar, Abdullah ibn Abu Bakar, ya Abdullah bin Zubair, itu berkumpul. Dan ketika melihat, termasuk putranya Umar bin Khattab pun melihat. Iya, Abdullah bin Umar melihat, mana hilalnya, ketahuan hilal. Tapi yang namanya Anas, kamu gak kelihatan, itu hilal, itu hilal, itu hilal. Bingung, ini orang tua kok matanya tajam banget. Sementara kita yang masih muda-muda gak kelihatan hilal. Yang mana paman? Kamu gak kayak itu hilal. Semua yang muda-muda itu gak ada yang ngelihat hilal. Cuman Anas bin Malik yang bisa melihat hilal. Dilihat gak ada. Akhirnya ada yang cerdas. Siapa? Masya Allah. Inilah adalah Abdullah bin Zubair menyatakan, oh sebentar ya. Ternyata bawa sisir, paman boleh saya sisir rambut dan alismu? Boleh. Disisir rambutnya, alisnya dirapihkan. Setelah itu coba ada hilal gak? Gak ada sekarang katanya. Ternyata tadi ada apa? Ternyata ini apa namanya? Alisnya ini saking panjangnya ke bawah begini. Iya. Maka mata akan bisa melihat hilal. Makanya nanti kalau orang tua ngelihat hilal, ada yang lain tidak lihat matanya itu. Jangan-jangan kacamatanya kotor ataupun ada. Itu kisah yang semua para sahabat tersenyum dengan mengatakan, kata Anas mata, tadi ada hilal, saya lihat. Iya, tapi tidak kekeh dengan mengatakan kata-katanya, ucapannya. Enggak ada hormat sopan santunnya. Tidak ada paman. Ada. Begitu dibersihkan ternyata hilalnya tidak ada. Ya memang itu adalah apa namanya alisnya yang memanjang. Iya, usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah. Lalu saya ingin sampaikan ikhtitam yang ini gambarkan wafatnya Rabi'ah bin Ka'ab ini, para ulama berbeda pendapat ya tentang tahun wafat beliau. Sebagian menyebut beliau hidup lama setelah masa Khulafaur Rasyidin. Berarti hidupnya di zaman selesai Khulafaur Rasyidin. Selesai Ali bin Abi Thalib wafat. Itulah hidupnya siapa? Rabi'ah bin Ka'ab. Iya. Namun saya ingin menyampaikan poin-poin yang penting di dalam masalah kisah Rabi'ah ini. Pertama, cinta kepada Rasulullah lebih besar daripada cinta kepada apapun. Buktinya ketika Salmi, Rabi'ah tidak meminta yang aneh-aneh, tapi yang dipinta adalah arju murafaqatuka fil jannah. Maka tolong pelajaran buat kita, cinta kepada Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Di atas segala-galanya. Bahkan ada satu ungkapan yang hebat. Umar bin Khattab kalau jumpa dengan Rasulullah selalu mengatakan ungkapan yang indah. Uhibbuka ya Rasulullah. Uhibbuka ya Rasulullah. Rasulullah tidak semata-mata menjawab baik tidak. Tapi Rasulullah balik tanya. Atuhibbuni akthar min malik. Apakah engkau lebih mencintaiku daripada hartamu? Jawabannya iya ya Rasulullah. Tanya atuhibbuni akthar min ahlik. Apakah engkau lebih mencintaiku daripada keluargamu? Iya ya Rasulullah. Ketiganya, atuhibbuni aktsar min nafsik? Apalagi engkau lebih mencintaiku daripada dirimu sendiri? Jawaban Umar, iya ya Rasulullah. Kata Rasulullah, iktamaltal hubb ya Umar, sempurna engkau cinta kepadaku. Berarti kalau mengaku cinta, cintai Rasulullah di atas segala-galanya. Ini dicontohkan oleh siapa? Rabi'ah. Yang kedua, khidmat kepada Rasulullah. Kalau sekarang berkhidmat kepada Rasulullah seperti apa? Jaga syariatnya. Cintai yang telah melanjutkan daripada agama ini. Ataupun khidmat kepada para ulama. Kepada orang-orang soleh membuka pintu keberkahan. Iya, pintu keberkahan terbuka. Yang ketiga, adab lebih tinggi daripada menang dalam debat. Kadang-kadang, coba cek kalau dalam perdebatan. Iya, kadang-kadang kata-kata kotor keluar. Kadang-kadang kata-kata yang tidak pantas untuk diucapkan malah diucapkan. Hati-hati. Kalau yang namanya adab, ternyata apa? Adab lebih tinggi daripada menang debat. Itu seakan-akan jadi kaidah yang namanya dipegang oleh siapa?
Rabi'ah. Kenapa? Karena ya lihat juga lawan debatnya atau masalahnya. Ini Abu Bakar. Maka hormat kepada Abu Bakar. Dalam artian saat berselisih dengan Abu Bakar. Beliau lebih memilih menjaga kehormatan saudaranya. Iya, menjaga saudaranya. Maka ada ungkapan daripada Hasan Al-Basri menyatakan. Sibuklah kamu untuk menjadi orang mencarikan alasan untuk sahabatmu. Bukan sibuk mencari kekurangan sahabatmu. Jadi kalau sahabatnya tidur di kajian. Jadilah sibuk mencari alasannya. Karena mungkin dia kelelahan, mungkin perjalanan, mungkin dia kurang sakit, mungkin dia baru minum obat batuk, mungkin cari alasan. Jangan cari kesalahan dengan mengatakan, ya pastilah orang dia cuma nebeng cuma tidur aja, mesinnya enak, ada AC-nya, ya udah pasti cuma tidur di sini. Nah itu mencari apa? Alasan. Bukan mencari alasan, tapi mencari apa? Mencari kekurangan. Jadi kalau Hasan Al-Basri sibuklah engkau mencari alasan baik untuk sahabatmu, jangan mencari apa? Kekurangan untuk menjatuhkan sahabatmu. Itu yang ada. Yang sekarang scroll apa itu untuk mengomentari. Sampai sekarang coba cek baik-baik. Banyak gak orang yang menceritakan ulama padahal hebat ulama. Dia Masya Allah punya ilmu tapi seakan-akan dirinya yang mengomentari itu lebih pintar daripada ulama itu. Lebih hebat daripada ulama itu. Itu gambarannya. Yang namanya orang bisa ketelisut lisan itu bisa saja kata-katanya. Wah pernah terjadi seorang ulama besar. Di mana itu di Mamlakah Saudi Arabia gitu kan, Masya Allah dia sebagai dekan juga, tapi kalau beliau jadi imam itu langganan Al-Ikhlas Al-Falaq An-Nas, Al-Ikhlas Al-Falaq An-Nas. Padahal kalau lagi tausiah ayat hafal, tapi begitu ditanya kalau jadi imam itu saja. Saya tanya, Syekh, kenapa bacaan itu? Saya kalau tidak pakai ayat itu, jujur ayat saya jadi mulakbat, muter-muter. Ternyata dia coba surat apa waktu itu ya. Surat yang agak panjang. Kalau tidak keliru Al-Insyirah. Ternyata itu ada ketukar. Dia bilang mengatakan ini kekurangan saya. Akhirnya para ulama mengatakan apakah ada yang mencibir. Dia tidak bisa jadi imam. Tidak bisa jadi imam. Tidak. Karena memang dalam keadaan seperti itu. Iya. Jadi jangan sibuk untuk mencari kesalahan. Terakhirnya saya ingin sampaikan memaafkan lebih mulia daripada membalas. Memaafkan lebih mulia daripada membalas. Kenapa? Karena memaafkan itu adalah lebih hebat orang yang memaafkan karena derajatnya lebih tinggi. Ketika orang itu mampu memaafkan karena kesabarannya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar khususnya dalam melakukan apapun khususnya memaafkan. Pahalanya tanpa ada batas. Wallahu a'lam bissawab. Jazakumullah khair ala husni istima'ikum. Lakum minni alhubu wa du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin.